berharap kalian tetap sehat walaupun di dalam kondisi COVID-19 dan pandemi pada saat ini. Sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pelajaran hari ini, saya akan menyampaikan selamat kepada kalian semua yang telah memasuki jenjang yang lebih tinggi. Saya berharap kalian juga akan lebih giat belajar lagi agar prestasi kalian juga naik dari yang sebelumnya. Baiklah, materi hari ini adalah tentang teks anekdot. Sebelumnya, adakah di sini yang sudah tahu teks anekdot? Jika belum tahu, saya akan memberikan materi pada hari ini tentang apa itu teks anekdot, struktur teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, kaidah kebahasaan teks anekdot, dan juga contoh dari teks anekdot. Selanjutnya, saya juga akan menayangkan beberapa PowerPoint agar kalian lebih mengerti dan lebih memahami tentang teks anekdot. Saya sudah terdapat sebuah PPT tentang teks anekdot. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mendengarkan apa itu teks anekdot. Namun di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu teks anekdot. Di sebelah kanan saya ada sebuah pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah teks yang berisi tentang pengalaman seseorang yang tidak biasa. Kemudian pengalaman itu disampaikan kepada orang lain yang bertujuan untuk menghibur si pembaca atau si pendengar. Baik, yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama adalah tokoh faktual, yang kedua adalah memiliki alur atau plot, yang ketiga memiliki latar, tempat, waktu, dan suasana, yang keempat ada opini, dan yang kelima adalah menyindir. Selanjutnya adalah kaidah anekdot. Yang pertama adalah harus sesuai struktur, yang kedua bahasa lugas, yang ketiga mengandung kebenaran faktual, yang keempat mengandung pelajaran, dan beberapa lelucon ataupun cerita yang menggelitik di dalamnya. Selanjutnya terkandung kebenaran tertentu yang bisa menjadi bahan pelajar bagi halayak. Selanjutnya adalah struktur anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks yang biasanya bagian ini juga menunjukkan hal yang unik yang akan disampaikan dalam teks. Yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi, yang biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Yang selanjutnya ada krisis. Krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah unik yang tidak biasa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Yang selanjutnya ada reaksi, di mana bagian ini adalah bagian bagaimana masalah yang timbul di bagian krisis ini. Dan yang selanjutnya adalah koda yang merupakan bagian terakhir yang terdapat dalam cerita yang merupakan kesimpulan dalam cerita tersebut. Ini dia salah satu contoh teks anekdot yang berjudul Rokok. Di pagi hari, Andi berjalan menuju halte di mana orang-orang ingin menunggu bus untuk pergi ke tempat kerjanya. Setelah sampai di halte, dia bertanya kepada seorang buruh pabrik yang sedang menunggu bus Kopaja sambil merokok. Lalu Andi memulai percakapan. Haduh, tebal dan jorok sekali asap bus Maya Sari Bakti. Lalu buruh pabrik itu merespon pernyataan Andi. Iya nih, asap Kopaja juga tebal. Lalu Andi membalas, bagaimana tanggapan Anda jika melihat orang yang menyebabkan polusi lebih dari asap bus itu? Buruh pabrik itu menjawab, hajar aja tuh orang. Lalu Andi menghajar buruh pabrik itu. Setelah menghajar orang itu, Andi memberikan brosur kepada buruh itu. Lalu Andi berjalan tidak jauh dari halte itu dan menemukan seorang karyawan swasta yang sedang merokok dan sedang menunggu bus juga. Maka Andi akan memulai percakapan dengan orang tersebut.
"Haduh, tebal sekali asap kendaraan di Jakarta ini." Padahal kendaraan di Jakarta sudah diwajibkan melakukan uji emisi. Lalu karyawan swasta tersebut merespon, "Iya nih, pantas saja terjadi global warming." Andi pun bertanya kembali kepada orang tersebut, "Bagaimana respon Anda terhadap orang yang menyebabkan polusi lebih dari asap kendaraan?" Sang karyawan swasta menjawab, "Kalau penyebabnya itu pabrik, beker aja. Kalau penyebabnya manusia, tampar aja biar dia sadar." Lalu Andi menampari orang tersebut dan memberi brosur kepada orang tersebut. Itulah salah satu contoh dari teks anekdot yang berjudul Rokok. Itulah materi tentang teks anekdot pada hari ini. Untuk selanjutnya, tugas yang akan kalian kerjakan adalah mencari struktur teks anekdot pada cerita yang telah saya tampilkan tadi dan membuat satu teks anekdot dengan tema yang bebas yang dikumpulkan pada 1 minggu setelah tugas diberikan. Semoga dapat bermanfaat pembelajaran hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.